Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan topik sumber daya air. Jadi, apa sih sumber daya air itu? Yuk, kita simak. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya pakai, dan kita memakai jurnal. Di sini saya memiliki 5 jurnal dalam mengerjakan tugas ini. Latar belakang pengolahan sumber daya air ini semakin dihadapkan dengan berbagai masalah. Di antaranya, jumlah air yang berlebih, kekurangan air, pencemaran air, meningkatnya kebutuhan air di masyarakat maupun industri. Semua itu semakin meningkat dan menimbulkan eksploitasi sumber daya air yang berlebih, sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan terhadap sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan pasokan air tersebut. Nah, landasan teori. Di sini dijelaskan apa sih pengertian sumber daya air. Nah, sumber daya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Dan di sini juga ada pengaruh air dan pertumbuhan penduduk. Jadi, ketersediaan sumber daya air dapat mempengaruhi lingkungan dan aktivitas manusia. Jadi, semakin banyak pertumbuhan penduduk dapat mereduksi per kapita ketersediaan air dan juga pencemaran air yang dapat mereduksi distribusi air tersebut. Selanjutnya, ada juga daur hidrologi. Jadi, daur hidrologi atau siklus hidrologi merupakan proses perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali lagi ke laut, dan tidak pernah berhenti. Air tersebut juga akan tertahan sementara di sungai, danau, dan dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada juga air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata, seperti sungai, danau, air laut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perairan laut. Perairan laut adalah permukaan yang berada di laut luas. Ada juga air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah atau berada di permukaan tanah. Air tanah bisa berasal dari salju, hujan, atau bentuk curahan lain yang meresap ke dalam tanah dan tertampung pada lapisan kedap air. Nah, air tanah itu sendiri terbagi menjadi dua. Satu, air tanah freatis atau biasa disebut air tanah dangkal, yaitu air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Yang kedua, ada air tanah artesis atau biasa disebut air tanah dalam, yaitu yang letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air. Nah, di sini ada contoh gambar air tanah freatis atau air tanah dangkal, dan juga ada contoh gambar air tanah artesis atau air tanah dalam. Ya, di sebelah kiri adalah contoh air tanah freatis atau air tanah dangkal, dan yang di sebelah kanan adalah contoh air tanah artesis atau air tanah dalam. Nah, di sini pembahasan sumber daya air, yaitu potensi sumber daya air yang berasal dari danau dalam pemanfaatannya tidak lepas dari sungai. Karena hal ini bermakna bahwa setiap kali danau dimanfaatkan, maka danau tersebut akan terisi kembali dengan air yang berasal dari sungai yang mempunyai akses dengan danau tersebut. Ada juga pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dengan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah tersebut. Nah, ada juga analisis permasalahan sumber daya air, yaitu yang pertama ada pencemaran air. Nah, pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah pada umumnya bersumber pada kegiatan pertambangan, industri, pertanian, dan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi, di kegiatan pertambangan dan industri merupakan kegiatan yang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Selain itu, dari pertambangan dan industri, penggunaan pupuk dan insektisida di sektor pertanian dan perkebunan juga berpotensi mencemari air, terutama air permukaan. Sumber pencemar lain adalah limbah dari rumah tangga, terutama rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar. Yang kedua ada masalah banjir. Bisa dilihat di situ ada grafik yang awalnya rendah, kemudian naik, namun tidak beraturan. Ada yang naik dan ada yang turun. Ya, dari grafik terdapat perbedaan alur sungai yang begitu mencolok, yaitu sungai yang relatif landai hingga sungai terjal dengan diapit bukit-bukit. Masalah-masalah penyebab banjir bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada penggerusan. Sebagian besar hampir 70% dan kemiringan sungai di atas 10% sehingga arus sungai sangat deras. Kecepatan aliran terutama saat banjir akan mengakibatkan penggerusan dan tidak sedikit di beberapa lokasi mengakibatkan longsor pada tebing-tebing sungai. Dan yang kedua ada sedimen dari das. Akibat dari penurunan kualitas das adalah erosi yang tinggi di daerah das. Jika pada saat kondisi hutan lebat, aliran air hujan di das lambat sehingga tidak cukup kuat untuk mengangkut butir-butir sedimen, maka akibat aliran permukaan yang cepat karena hutan gundul, maka akan terjadi erosi. Butiran hasil erosi ini terbawa ke sungai dan akhirnya sebagian besar mengendap di bagian hilir sungai yang landai sehingga penampang sungai mengecil, kapasitas sungai terjadi lebih kecil dan akhirnya menjadi salah satu penyebab dari banjir tersebut. Dari jurnal-jurnal tersebut kita banyak menemukan studi kasus. Contohnya studi kasus pada sumber daya air di Kabupaten Belitung. Salah satu faktor belum efektifnya pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Belitung adalah bentuk pemilikinya informasi tentang sumber daya air di daerah. Kalaupun ada, data masih kurang lengkap dan belum terintegrasi dengan baik. Informasi-informasi tersebut masih tersebar di berbagai institusi. Selain itu, perusahaan sumber daya alam, khususnya lahan dan air, tidak dapat dihindari. Air sungai yang semula dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh penduduk sekarang telah mengalami pelupukan atau sedimentasi debris yang parah, terkontaminasi oleh limbah industri, limbah perumahan, limbah tambang, dan limbah pertanian, sehingga penurunan kualitas air tidak terhindarkan. Kualitas air tidak terhindarkan. Secara umum, laju pembangunan yang selalu meningkat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai konsekuensi yang sangat kompleks, khususnya sumber daya air yang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kelangsungan hidup dan kehidupan di berbagai sektor dan perlu terdapat perhatian sebelum kondisinya semakin parah. Studi kasus yang kedua adalah studi kasus Dasbone Provinsi Gorontalo. Dasbone secara administrasi terdiri dari satu kabupaten dan satu kota, terletak di Kabupaten Bone, Bolongo, dan Kota Gorontalo. Dilihat secara topografi, ekosistem daerah hulu Dasbone mempunyai fungsi sebagai perlindungan dan daerah hilir merupakan daerah manfaat. Daerah hulu memiliki peluang hak guna air yang lebih besar dibanding daerah hilir. Melihat permasalahan tersebut, maka
Diperlukan suatu kajian sistem manajemen das yang sesuai dengan kondisi das bersangkutan. Salah satu bentuk sistem manajemen adalah insentif dan disentif atau subsidi silang. Dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pengolahan das dan upaya pelestarian sumber daya air secara terpadu integrated water resource management dengan tujuan kelestarian daerah tangkap air di Kabupaten Bone Bolongo dapat terjaga serta mencegah kerusakan ekosistem dan bencana alam yang lebih besar lagi. Yang ketiga, ada studi kasus pada Waduk Kolong 6, Kecamatan Bintan Timur. Waduk Kolong 6, Kabupaten Bintang adalah salah satu sumber air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kepri. Waduk Kolong 6 yang terletak di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Waduk Kolong 6 sangat bergantung pada fungsi hutan lindung Gunung Lengkuas sebagai daerah hulunya yang diharapkan dapat menyerap air di saat hujan. Andai kata hujan yang berfungsi sebagai tata kelola air itu tidak dilestarikan, maka volume air dikhawatirkan akan mengalami defisit. Dan jangan sampai Waduk Kolong 6 menjadi lapangan sepak bola di saat intensitas curah hujan sedikit, seperti yang terjadi pada tahun 2014 di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Banyak gejala-gejala masalah yang ditimbulkan, seperti berkurangnya daerah resapan air baku di sekitar Waduk Kolong 6 akibat illegal logging yang terjadi di hutan lindung Gunung Lengkuas. Akibatnya berkurangnya debit air, terjadinya keluhan dari masyarakat Kecamatan Bintan Timur terkait kualitas air yang disebabkan dari defisit air dan jam operasional Waduk Kolong 6, meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Bintan Timur setiap tahunnya. Keempat, ada studi kasus Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah wilayah semi-arid dengan tingkat curah hujan di bawah normal. Musim kemarau mencapai 8-9 bulan dan seringkali mengalami kekeringan hampir sepanjang tahun. Kondisi lingkungan tidak mau mendukung keberlanjutan pertanian dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Sumber air bersih masyarakat sangat terbatas didapatkan dari mata air, sumur, atau sungai. PDAM belum mampu memberikan layanan distribusi air menyeluruh kepada masyarakat karena kondisi wilayah yang berbukit. Pada musim kemarau, masyarakat harus berjalan kaki 3-5 km dari antri untuk mendapatkan 20-40 liter air bersih dengan waktu 3-4 jam. Dengan kondisi alam dan lingkungan demikian, masyarakat di TTS masih bertahan tinggal atau menetap di daerah mereka. Jika merujuk pada beberapa teori kelangkaan dan perubahan sumber daya terbarukan akan memicu terjadinya konflik. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil. Tujuan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu adalah tercapainya pemanfaatan semua sumber daya air secara efisien dan efektif. Ketersediaan sumber daya air mempengaruhi baik lingkungan dan efektivitas manusia, termasuk keragaman iklim dan perubahannya. Pertumbuhan penduduk dapat mereduksi per kapita ketersediaan air, pencemaran dapat mereduksi distribusi air, dan lainnya. Permintaan akan air tidak konstan melainkan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ada juga saran yang bisa kita dapat adalah perlu adanya manajemen sumber daya air untuk mengantisipasi kelangkaan air di masa depan. Dan juga masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya air. Harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber daya air yang berlebih tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Untuk yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penata gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil. Tujuan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu adalah tercapainya pemanfaatan semua sumber daya air secara efisien dan efektif. Ketersediaan sumber daya air mempengaruhi baik lingkungan dan aktivitas manusia, termasuk beragam iklim dan perubahannya pertumbuhan penduduk dapat mereduksi per kapita ketersediaan air, pencemaran dapat mereduksi distribusi air, dan lainnya. Permintaan air akan tidak konstan, melainkan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Saran yang bisa kita dapat adalah perlu adanya manajemen sumber daya air untuk mengantisipasi kelangkaan air di masa depan, dan juga masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya. Harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.